Mas Anies Baswedan mendatangi tongkrongan anak muda SJPD. Semua salim kepada gubernur ini. Sandiaga Uno Menparekraf akan memfasilitasi dijadikan sebagai turisme urban. Mengapa sih SJPD tongkrongan anak muda ini bisa memikat Mas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Generasi muda itu sebagian identik dengan tongkrongan. Maksudnya mereka sebagai makhluk sosial sering berkumpul, bermasyarakat di tempat ramai, di tempat sepi. Pokoknya mereka berkumpul. Sebagian diartikan negatif, tetapi ada yang positif. Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok, maksudnya kawasan yang bukan kawasan SJPD yang dekat Senayan, ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Di sela-sela Mas Anies Baswedan diusulkan dipasangkan dengan Puan Anies atau Anies AHY. Nah, kita tidak membincangkan bakal pasangan calon, tetapi yang menarik perhatian adalah SJPD tongkrongan anak muda ini. Ayo kita lihat di beberapa media. Selanjutnya nanti kita bahas mendalam dan kita analisa mengapa sih kok bisa menjadi daya tarik, karena biasanya tongkrongan itu ya menjadi penyakit bagi masyarakat dan pemimpin biasanya menjauhkan, membubarkan. Pertama kita lihat di Detik. Wah, ini sebetulnya Detik itu yang menjadi pemicu tadi ya. Nasdem nilai ide Puan Anies usul pribadi Bahlil. Nasdem nilai ide Puan Anies usul pribadi Bahlil. Dia tak wakili siapa-siapa, maksudnya yang kita jadikan pancingan tadi. Yang sebenarnya beritanya di Kompas, Anies Baswedan sambangi lokasi Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas. Wah, ini diberi label Citayam Fashion Week. Luar biasa ini. Selanjutnya di Detik, Anies ke Dukuh Atas tengah malam usai marah. Citayam Fashion Week. Dari dua berita itu, ayo pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di Detik, nanti di Kompas akan melengkapi. Anies ke Dukuh Atas tengah malam usai marak Citayam Fashion Week. Ini sebuah berita yang mungkin bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semalam menyambangi kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Kunjungan Anies itu di tengah marak Citayam Fashion Week. Wah, ini yang menjadi marak pembicaraan ya. Momen itu dilakukan Anies atau dibagikan Anies melalui Instagram pribadinya. Minggu dilihat Detik.com, Anies tampak berjalan ke sejumlah lokasi dari kawasan Taman Dukuh Atas hingga terowongan Kendal. Anies memakai kemeja putih beserta rompi biru didampingi oleh aparat Satpol PP. Di lokasi Anies menerima laporan terkait penegakan aturan nongkrong hingga penanganan sampah di sekitar lokasi. Jadi informasinya ada yang perlu ditegakkan. Para muda-mudi yang sedang menongkrong di sekitar kawasan itu terlihat salim ke Anies Baswedan. Mereka juga mengajak Anies berfoto bersama. Oh, nggak taunya malah ngajak foto bersama. Pak Anies, izin mau foto Pak, ujar remaja-remaja kepada Anies Baswedan. Diminta konfirmasi tersebut, Kepala Satpol PP Kecamatan Menteng, Hendra, menuturkan kunjungan Anies berlangsung sekitar pukul 23.30. Oh, tengah malam ya. Hendra menyebut Anies sambangi Dukuh Atas setelah menghadiri acara di Jakarta International Stadium, JIS.
Nggak sidak, monitoring saja, kata Hendra saat dihubungi. Jadi bukan sidak tapi datang saja. Menurut informasi dari anggota, monitor kondisi terowongan Kendal, situasinya aman dan sebagainya. Karena jam segitu udah sepi, sambungnya. Untuk diketahui, trotoar Dukuh Atas ini menjadi perbincangan karena ramainya para remaja yang nongkrong seakan-akan menguasai area tersebut. Eksistensi bocah dan asal Citayam hingga Bojonggede memadati kawasan Sudirman itu pun viral lewat konten-konten di Instagram dan TikTok. Wah, ini mereka punya gaya berpakaian khas hingga muncul sebutan Citayam Fashion Week. Mereka nongkrong di sekitar stasiun Sudirman hingga di Taman Dukuh Atas. Sosok populer di kalangan bocah Citayam Bojonggede ialah Bungi-Bungi, Warawari. Di konten TikTok maupun Instagram muncul guyonan bahwa kawasan Sudirman kini dikuasai oleh Bungi Ces. Karena itulah muncul istilah SCBD, bukan SCBD perkantoran di wilayah Senayan, tapi karena mereka berasal dari Citayam hingga Bojonggede dan Depok. Pecinta masa depan negeri, jadi telah terklarifikasi ya, sebetulnya SCBD itu bukan SCBD bisnis di kawasan Senayan, tetapi ya generasi muda yang nongkrong tersebut dari Citayam, Bojonggede dan Depok, bukan orang sekitar situ. Namun lokasinya adalah di sekitar Sudirman. Nah, akhirnya dinamai SCBD. Pecinta masa depan negeri, ini adalah kreativitas generasi muda kita yang menghadirkan sebuah kegiatan yang menarik, yaitu tongkrongan yang bisa menghidupkan suasana. Namun apakah hal ini akan membahayakan terhadap orang-orang yang taruhlah pengguna dari berbagai transportasi yang ada, baik KRL ataupun transportasi yang lainnya, yaitu yang menjadi mungkin sebagian berpikir apakah hal ini akan menjadi masalah atau tidak. Namun kalau mendengar dari Pak Hendra tadi, keberadaan Mas Anies Baswedan ke sana itu cukup monitoring saja, bukan sidak. Ingin menyapa teman-teman yang ada atau teman-teman para generasi muda yang sedang nongkrong di sana. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu, kalau seseorang itu disapa begitu saja, dipangku, nah, itu langsung hormat. Tidak harus dibubarkan, tidak harus dipaksa untuk pindah. Kalau diberi apresiasi, mereka malah bersemangat. Munculnya Citayam Fashion Week ini merupakan sesuatu, kalau di Tempo, bagaimana Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, akan memfasilitasi keberadaannya, yaitu ini akan menjadikan wisata turisme urban. Karena apa? Ya, mereka adalah generasi muda yang datang dari urban, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Rata-rata adalah orang-orang urban yang sebetulnya butuh eksistensi. Pecinta masa depan negeri. Terus pertanyaan pada awal tadi, mengapa Mas Anies Baswedan dan Mas Sandiaga Uno tertarik terhadap mereka, tidak membuarkan mereka, malah memberikan apresiasi? Menurut analisis saya sih, pertama, Mas Sandiaga Uno, Mas Anies Baswedan adalah pemimpin
yang juga merasa sebagai generasi muda, pola pikirnya ingin mengikuti apa yang menjadi pola pikir anak muda. Jadi menampilkan eksistensi anak muda itu perlu diberi wadah, dan mereka yang di SCBD ini belum mendapatkan wadah. Ketika diberi wadah dengan baik, maka mereka akan lebih menampilkan apresiasi yang lebih. Maksudnya secara keamanan maka oke, secara produktivitas, kreativitas maka menampilkan sesuatu. Kemudian yang kedua, generasi muda ini menarik perhatian. Jadi mereka mengisi waktu-waktunya bukan dengan minuman keras atau anarkis atau melaksanakan hal-hal yang dilarang sebagai generasi muda, namun mengekspresikan Fashion Week, Citayam Fashion Week, menampilkan sesuatu yang belum terakomodir oleh misalkan pemerintah atau di mana lembaga di mana para anak muda nongkrong itu mengeksistensi. Mungkin di sekolahnya tidak ada, atau mungkin di kampusnya tidak ada. Maka yang paling bagus adalah ya mengekspresikan di tengah-tengah keramaian Jakarta, di wilayah Sudirman yang atau Duku Atas dan sekitarnya, yang itu pasti langsung banyak orang yang melihat. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah kreativitas. Jadi generasi muda itu kan kalian semuanya, khususnya generasi muda, paham kan TikTok sama Instagram itu sesuatu untuk eksistensi diri. Eksistensi diri itu sangat beragam ya, ada yang positif, ada yang negatif. Pada kesempatan ini para generasi muda, anak-anak muda atau orang menyebut sebagai bocah-bocah muda menampilkan dengan kreativitas yang positif. Citayam Fashion Week, dan ini kalau mereka bahkan dipupuk bisa-bisa menjadi sesuatu. Jadi tidak harus dijadikan problem. Misalkan, oh ini penyakit Jakarta nanti akan menjadi ancaman. Pecinta masa depan negeri, hal itu juga akan kalau dihubungkan dengan keamanan ya, maka seperti yang saya sampaikan tadi, selama mereka itu tidak diberi label negatif atau bahkan tidak dikejar-kejar, malahan diberi kesempatan, itu bahkan menjadikan sesuatu. Intinya adalah generasi muda itu kalau diberi kesempatan yang baik, maka akan berbuat yang baik, berekspresi yang baik, bahkan bisa-bisa menjadikan bersemangat untuk sekolah ataupun untuk kuliah. Pecinta masa depan negeri, sehingga kehadiran Mas Anies Baswedan, Sandiaga Uno yang memberikan apresiasi itu pertanda ada kepedulian pemimpin terhadap generasi muda. Sebetulnya siapapun pemimpin juga bisa melaksanakan hal ini. Intinya adalah kreativitas generasi muda itu perlu diberi wadah, diarahkan. Ketika sudah mengarahkan negatif, diarahkan. Namun kalau dalam kondisi baik, diarahkan untuk stabil dalam kreativitasnya, dan nanti endingnya adalah generasi muda mampu untuk meraih apa yang menjadi cita-citanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Ini bisa ditiru dan dikembangkan di seluruh tempat, daerah, bagaimana anak muda berkreasi. Citayam Fashion Week menjadi kreativitas dan produktivitas dari anak-anak muda yang mempunyai gagasan tetapi belum tersalurkan. Ayo berkreasi. Anak muda yang nongkrong itu kalau dalam bahasa sosiologi merupakan bagian kelompok sosial, individu yang mempunyai keinginan untuk berkelompok, berkumpul sebagai jati diri manusia, dan ketemulah ide-ide dan gagasan sampai muncul apa yang akan mereka perbuat bersama. Pertama yaitu
bagaimana mengekspresikan dirinya di depan Instagram dan TikTok. Kedua, membuat background yang menarik dengan kreativitasnya di SCBD tersebut. Dan yang ketiga, Citayam Fashion Week merupakan produk itu semuanya, intinya merangkum semua daya kreatif anak muda ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.